Jadi percaya sama Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau bersaksi sedikit tentang kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Puji nama Tuhan, 3 minggu. 3 minggu sudah berjalan, saya mengalami pemulihan setelah saya selesai menjalani operasi yang ke-6 kali. Operasi putih suara. Jadi memang sangatlah mencabar kalau Malaysia, sangat menentang dalam operasi yang ke-6. Puji nama Tuhan, sewaktu virus corona datang, mulai diadakan lockdown ataupun di rumah aja, mulai dari bulan 3. Sebenarnya bulan 4 itu saya ada kontrol kembali, tetapi karena terhalang itu, jadi saya tidak bisa kemana-mana. Akhirnya kembali pada bulan 7 awal, tanggal 6 bulan 7 saya kontrol. Memang sebelumnya saya mengalami sakit ya, suara semakin lama semakin parah, menghilang. Dan di sini di lambung saya terasa sakit bernapas, tembus ke belakang, sakitlah, pokoknya ada angin. Saya memang curiga, jangan-jangan saya bilang penyakit itu sudah merayap. Yaitu kanker sudah merayap di tubuh saya. Ketika saya bercerita kepada dokter, menyampaikan penyakit saya, dia bilang jangan-jangan sudah turun. Nah sekarang ketika mereka teropong di tenggorokan saya, masuk hose, ada yang kamera kecil masuk itu. Di situ mereka mendapati ada satu tumor di peti suara yang menutup peti suara saya, sehingga saya berbicara susah ya, sampai menghilang. Dokter bilang, kau harus menjalani operasi, harus dibuang, karena kami gelisah. Kemudian besar, tumor itu adalah kanker yang sudah tumbuh di peti suara. Yang kedua setelah itu mereka berkata yang sakit di lambung kita tidak tahu karena dia sakit. Jadi kamu harus menjalani rawatan ataupun pemeriksaan teropong itu kolonoskopi ya kalau di sini, yang masuk selang di mulut ke perut. Jadi itu tidak ada biusnya, minta maaf. Siapa yang sudah pernah di sini itu tidak ada bius. Hanya dia kasih keram di tenggorokan kita, selang itu dimasukkan. Selang itu besarnya kayak ini, minta maaf. Yang kamera kecil sebesar ibu jari masuk di mulut sepanjang ke dalam 60 cm masuk. Saya kira lawatannya hanya biasa-biasa. Saya bilang mungkin saya dibius mati dan saya tidak terasa seperti operet. Ketika saya menjalani rawatan pemeriksaan itu pada tanggal 28 bulan 7 dan tanggal 29 saya sudah dioperasi. Saya menjalani rawatan itu, saya mempunyai masalah ya di tenggorokan. Saya ada dapat kartu hitam dari Dr. Bius, itu internasional di mana-mana. Ya, kalau saya menjalani rawatan misalnya di Bius, harus saya perlihatkan kepada Dr. Bius di mana saja. Mereka mengerti, tahu, karena tenggorokan saya ini kecil, sudah mengecut lubangnya. Akibat apa? Operasi pada tahun 2011 yang disembelih itu di sini. Dari pokok telinga sebelah sampai sini ada bekas. Nanti kamu bisa pegang. Sesudah itu saya tidak tahu, jalan operasi memang sangat berat. Pada waktu itu daging di paha saya diambil, ditampal ke tempat lidah saya dibuang setengah. Makanya saya berbicara sekarang bukan lagi kaku, tapi sebenarnya saya ini cacat. Cacat secara fisik, perkataan sudah cacat. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saya masih bisa berbicara. Itulah Tuhan kita ada. Nah, dan setelah itu tenggorokan saya ini kecil karena apa? Sudah operasi, sekarang uratnya kencang semua. Kamu pegang, ini keras ini, seperti berotot. Tetapi tidak, saya cacat. Sebelah ini sudah cacat, tidak kuat, 50%. Kalau diangkat dia tidak naik batasnya sendiri. Jadi kalau mau diangkat ke atas harus ditopang, baru bisa. Yang normal tangan kanan. Lalu kalau menjalani yang namanya pembiusan, biasanya orang kalau dibius tidur, dibius mati ada di sini, kita dimasukkan selang untuk mengompa oksigen ke
Paru-paru kalau tidak, nanti yang tidur itu udah bangun-bangun alias mati. Jadi perlu masuk selang oksigen. Jadi inilah apabila saya menjalani operasi, tantangan yang harus saya jalani dan tantangan untuk dokter bios. Sewaktu saya diteropong yang sebesar itu sangat susah masuk. Wah, sakitnya sampai bunyi saya punya tenggorokan. Pok, masuk. Begitu masuk, saya melihat aja karena tidak dibius, tapi dia kasih terang, tapi terasa juga. Kalau sudah masuk teropongnya di sini, macam anak tikus berjalan. Ada rasanya kalau kita menelan, yang apa namanya itu? Kalau menelan panas tiba-tiba sakit. Kalau kami bilang orang Dayak itu ababalan. Apa namanya kalau makan itu? Sama ya? Sama bahasa. Puji nama Tuhan, nyambung. Apa namanya mereka kalau bahasa Indonesia? Keselak. Oke lah, ikut pada adalah keselak. Puji nama Tuhan. Jadi begitulah rasanya masuk sampai di perut, mulai merayap. Ada terasa terlihat dia punya kamera kalau sudah menonjol ke atas. Jadi mereka pompa angin, kasih isi angin supaya di dalam nampak kelihatan. Puji nama Tuhan, itulah perawatan yang saya jalani. Sangat luar biasa. Puji nama Tuhan, ketika habis pemeriksaan, apa dokter katakan? Normal, tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Mujizat sudah terjadi. Begitu dengan jalannya operasi tanggal 29, dokter bilang sama saya begini, kau bergumul dan berdoa sama kepada Tuhan. Semoga hasilnya ataupun tumor yang dibuang itu nanti bukan kanker, hanya tumor biasa. Kalau sudah dibilang begitu tidak tidur, saya tidak bisa tidur. Selama saya diponis dari tanggal 6 sampai selama 3 minggu. Saya tidur malam, bangun pagi, sepanjang malam saya tidur, sepanjang malam saya bermimpi sampai pagi. Selama 3 minggu saya bergumul, berdoa. Bahkan selama saya di Malaysia saya melayani setiap hari Minggu. Saya melayani, tetapi saya tidak mengalami kelepasan. Kenapa Tuhan? Tidak menjadi jaminan ya melayani Tuhan untuk mengalami kelepasan. Saya didoakan oleh banyak Tuhan, teman-teman berdoa tidak mengalami. Sehingga satu saat sebelum menjalani operasi, ini yang saya mau saksikan. Ada satu ibadah gereja Pantekosta, hamba Tuhan teman saya, tetapi ada satu jemaatnya keluarga saya. Itu hari Sabtu malam Minggu. Saya pulang dari kontrol. Saya capek ya, drive sopir selama 5 jam pulang di Kota Kinabalu Keningau. Dia telepon saya sore jam 6, dia bilang, kamu ada di rumah kan? Ada. Coba nanti kau datang, kami ada ibadah malam ini. Ibadah doa, dia bilang, gereja Pantekosta. Kamu bisa hadir kan? Saya bilang tidak bisa, saya penat, capek, drive. Jadi saya bilang tolong dukung dalam doa. Dia bilang begini, lebih bagus kamu datang, kami berdoa kepada engkau. Dalam hati saya begini, apa kurangnya doa Bapak Tuhan? Apa kurangnya doa saya? Apa kurangnya saya melayani Tuhan? Tetapi saya tidak dilepaskan. Saya bilang, sudahlah kamu berdoa saja untuk saya. Jangan kalau kau tidak hadir. Sementara saya dari melepas handphone, masuk ke belakang, ke ruang belakang, ke tempat keluarga, Roh Kudus membuat saya gelisah ya. Saya macam gelisah, tidak tenang. Pergi, ikut ibadah. Pergi. Saya bilang, apa maunya Tuhan? Saya mandi. Lepas mandi, saya coba saya mau ikut ibadah di sana. Ada ibadah Pantekosta. Ketika sampai beribadah, mereka memuji Tuhan. Di sini ya. Mereka memuji Tuhan tidak sama seperti kita. Kalau mereka main gitar saja, waduh, sangat parah. Memuji Tuhan seperti amburadul, tepuk tangannya bukan yang macam apa begini. Ya. Saya memuji Tuhan itu dengan gaya saya. Saya bertepuk slow. Rupanya mereka tersenyum-senyum tertawa dengan saya dengan cara saya memuji. Saya bilang daripada malu saya ikut gaya mereka. Saya kencang. Ternyata pada saat itulah kebebasan terjadi.
Apa yang membuat saya takut, bimbang, lepas semua. Apa yang ada dalam pikiran saya? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup mati bagi Tuhan. Yang mati, kenapa saya harus takut menjalani operasi? Walaupun saya mati, saya hidup bersama Yesus. Mau tidak berkuasa atas orang percaya. Ini yang saya dapatkan, membuat saya berani dan tidak takut. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan banyak mengingat saya, menegurkan saya pada saat ibadah itu. Mas Sono, apakah engkau sadar bahwa selama ini engkau berdosa? Hah? Apa dosaku, Tuhan? Aku ini dalam satu hari tidak pernah telat baca firman Tuhan dan berdoa menjaga kekudusan. Setahu saya tidak ada orang yang mendapat celah ya kejahatan saya selama ini. Kau berdosa, Mas Sono, melalui perkataanmu. Kau selalu respon kepada perkataan yang jahat. Benar. Kita hidup di lingkungan dunia. Itulah dosa saya. Kalau orang bercerita tentang yang jahat, saya ikut-ikutan juga. Tanpa saya sadari, itulah dosa. Seorang hamba Tuhan yang dikejar adalah kekudusan. Amen. Saya melayani harus kudus. Bagaimana jemaat kudus kalau saya tidak kudus? Seperti orang yang buta menuntun buta sama-sama jatuh. Kalau saya berdosa melayani jemaat, tidak ada yang kudus, kamu yang berdosa. Jadi saya harus kudus, dan maka kekudusan itu boleh terjaga kepada saya. Itulah yang berlaku. Ada dosa, saya merendahkan diri, meminta ampun. Ternyata Tuhan selama ini saya berdosa, tapi saya berjalan. Apabila Kau pulihkan saya, lepaskan, bebaskan, sembuhkan saya dari operasi, saya mau hidup sungguh-sungguh bertobat lagi di hadapan-Mu. Puji nama Tuhan. Itulah yang berlaku. Jadi jangan anggap remeh kepada pujian. Penyakit disembuhkan karena pujian. Apa yang boleh menghancurkan benteng? Dengan pujian. Mereka memuji itu. Rupanya apa yang saya lihat bukan bahwasanya untuk selama-lamanya begitu. Mereka memuji dengan segala kekuatan, memukul rendah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Begitu cara mereka memuji pada masa itu. Sehingga hancurlah benteng Yeriko. Puji nama Tuhan. Mungkin kesaksian saya hanya sampai di sini. Kita lanjut dengan firman Tuhan. Saya boleh minta tolong ya, membacakan untuk saya. Dalam Yeskel 14 ayat 12 sampai 20. Yeskel pasal 14 ayat 12 sampai ke 20. Saya punya tenggorokan belum stabil ini. Masih ada luka, jadi mungkin saya mau minta tolong. Yeskel berapa Pak? 14? Yeskel 14 ayat yang ke-12 sampai 20. Di situ judulnya hukuman tidak tertegakkan. Yeskel pasal 14 ayat 12 hingga 20. Demikianlah firman Tuhan, hukuman tidak tertegakkan lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan
baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawa mereka sendiri karena kebenaran mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Remo. Luar biasa. Saya mengambil tema dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu keselamatan menjadi tanggung jawab setiap pribadi ataupun individu. Jadi garis besarnya dalam pembacaan itu, walaupun ada ketiga orang ini kan di tengah-tengah kamu, Nuh, Daniel, dan Ayub, dia tidak membawa keselamatan. Dia tidak membawa kita untuk diselamatkan, tetapi keselamatan adalah menjadi tanggung jawab setiap pribadi. Baik saya terhadap anak-anak saya tidak membawa mereka masuk surga. Tetapi firman Tuhan mengatakan satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Tugasnya adalah setidak-tidak kalau saya mengenal Tuhan Yesus, saya memperkenalkan kepada mereka. Hak selamat dan tidak selamat terangkat adalah hak pribadi mereka. Apakah mereka benar-benar mengikuti kehendak Tuhan atau tidak? Apakah mereka juga pertobatan layak kepada Tuhan? Jadi keselamatan adalah menjadi tanggung jawab setiap individu. Puji nama Tuhan. Seperti apa yang telah menimpa dunia saat ini? Apa yang kita alami? Yaitu virus corona. Saya percaya dalam firman Tuhan ini, Yesaya mendapat penglihatan dan mengingatkan kepada umat Israel tentang akhir zaman. Cerita dalam firman Tuhan ini tidak kurang dan tidak lebih dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam kitab Lukas pasal 21 dalam permulaan penderitaan. Di sini dikatakan ada apa? Yang pertama, kelaparan. Dia bilang, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawan dengan memusnahkan persediaan makanan. Kelaparan. Ini yang pertama. Walau ada ketiga orang ini, Nuh, Daniel, dan Ayub, hanya mereka yang diselamatkan karena iman mereka. Tetapi yang lain, no, lewat semua. Apa kelaparan? Mungkin mustahil kelaparan terjadi sekarang bagi kami. Kami ini semua ada uang, banyak beras, ada kebun kami. Kalau corona itu berjalan terus, kita lockdown tinggal di rumah, kira-kira sawah bisa terus? Kira-kira perusahaan tempat kita bekerja kaya terus bisa menggaji kita? Banyak yang PHK baru-baru, pemberhentian tenaga kerja, banyak perusahaan bangkrut, produksi, ekspor tidak bisa berjalan, semua kena tutup. Coba bayangkan kelaparan yang melanda. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa kita sekarang sudah hidup di akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus tidak bisa kita tafsirkan kapan, tetapi kita tetap berjaga-jaga bahwa Dia akan datang. Itu yang pertama, kelaparan. Yang kedua, apa dia katakannya? Tadi, atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajarilah negeri itu. Pedang bercerita tentang peperangan. Nah, apabila terjadi peperangan dan ketiga orang ini ada di jemaat kita, mereka hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Belum tentu bisa diselamatkan. Tanggung jawab pada pribadi. Terus yang terakhir, apalagi yang dia bilang tadi situ? Yang ketiga, atau aku mendatangkan sampar dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, memunahkan dengan binatang buas. Oleh firman Tuhan, apabila penyakit sampar, kalau tiga orang ini ada di tengah-tengah kamu, mereka hanya bisa menyelamatkan diri mereka, tetapi yang lain itu menjadi tanggung jawab setiap pribadi. Ini yang perlu kita sadari sekarang, bahwa kita sudah hidup di atas
akhir zaman. Kita perlu berjaga-jaga dan tetap berjaga-jaga. Inilah firman Tuhan yang datang. Masuk, sampaikanlah dan ingatkanlah kepada semua umatku. Sampaikan message ini. Inilah yang saya sampaikan. Terus dalam perkataan, dalam pembacaan kita, mengapa 3 tokoh ini diangkat dalam pembacaan ini? Ada Nuh, Daniel, dan Ayub. Mengapa diangkat ke 3 tokoh ini? Berbicara tentang karakter hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Berbicara tentang karakter hidup yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengikuti karakter orang yang hidup di akhir zaman, mengapa penyakit sampar datang? Corona. Kalau kita berbicara tentang penyakit sampar, sebelumnya penyakit sampar ini tidak ada putus-putusnya datang di dunia. Tetapi tidak seberapa itu berpengaruh. Saya ingat ya tentang virus flu burung. Ingat ya mereka? Setelah itu virus SARS. Tetapi mereka tidak dibutuhkan, kita beribadah. Tetapi kenapa Corona? Kenapa ibadah bisa ditutup? Kenapa gereja ditutup? Semua umat ditutup. Allah sedang menegur gereja Tuhan. Amin. Saya berbicara bukan didasari dengan pengetahuan saya oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Gereja Tuhan sedang ditutup. Supaya apa? Menghilangkan semua karakter itu, kesombongan. Saya tidak mau menghakimi hamba-hamba Tuhan, tetapi kamu bisa menilai gereja yang sombong, gereja yang saya heran. Kok gereja sama gereja saling menyerang? Ditegur Tuhan, tutup ibadah. Selama berapa bulan Pak Eko tidak ibadah di gereja? Kita ibadah terus. Oh, ibadah terus? Puji nama Tuhan. Tetapi ibadahnya mungkin terbatas ya? Ya, terbatas. Ada juga ibadah online. Ya. Itu gereja di sesuatu, bersyukurlah kepada Tuhan, tidak ditegur Tuhan kau. Gerejamu berjalan ibadah. Gereja yang tidak ibadah ditegur Tuhan, mereka online. Saya kurang yakin dengan ibadah online. Minta maaf, karena apa? Bukan tidak yakin kepada hamba Tuhan yang mau melayani. Mereka sungguh-sungguh. Jemaat yang ibadah di rumah, benar sungguh-sungguh. Bisa kau merasakan dari Tuhan. Kalau saya ibadah online di rumah, minta maaf. Saya belum pernah, tetapi selama tidak ibadah, kami tetap ibadah di Sukamaju. Puji Tuhan, gereja di Sukamaju tidak ditegur Tuhan. Haleluya. Kami tetap beribadah. Bagaimana kalau ibadah di rumah? Saya melihat keluarga saya ada dia ambil video, kirim di grup, dia pasang handphone dan beribadah anak istri. Memuji Tuhan, menyembah. Ini di rumah, tiba-tiba mau foto di depan, tok. Mulai anak bilang, Pak ada tamu. Ma, lihat, mama pun keluar. Udah kesini, Pak, siano. Puji nama Tuhan, berkat, mau bayar utang. Bisakah merasakan hadirat Tuhan? Saya mau tanya. Tidak ada. Kecuali kalau kita beribadah di dalam rumah Tuhan, kita bersatu jiwa datang menguji. Hadirat Tuhan tercurah. Saya sudah coba, saya renungkan, tidak akan merasakan hadirat Tuhan. Mungkin firman Tuhan bolehlah mereka dengar, tetapi memuji menyembah Tuhan sangatlah penting. Semuanya berjalan sama. Bukan tidak bisa, boleh. Ibadah online boleh, tetapi bisa menjaminkan pada jemaat Tuhan masuk dalam hadirat. Tidak menjamin. Puji nama Tuhan. Kenapa 3 tokoh tadi diangkat dalam pembacaan firman Tuhan? Ada Nuh, Daniel, dan Ayub. Ini berbicara tentang karakter, cara hidup orang percaya di akhir zaman yang harus kita jalani. Yang pertama, Nuh berbicara tentang ketaatan. Nuh taat kepada firman Tuhan. Kalau kita buka dalam firman Tuhan di Kejadian 6 ayat 8 dan 9 dikatakan di situ, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul lebih daripada bersahabat dengan Allah. Jadi Nuh berbicara tentang ketaatan. Nuh taat kepada firman Tuhan. Ketika Allah berfirman,
Mungkin sebelum-sebelumnya Allah berfirman kepada orang yang hidup pada zamannya masa itu, bertobatlah kamu dari kejahatan. Mereka tidak mendengar, mereka melanggar. Tetapi Nuh tidak, dia taat. Akhirnya apa kata Allah kepada Nuh? Kau buat batra di atas bukit sana. Tidak lama akan datang air bah melenyapkan seluruh yang hidup di muka bumi. Nuh percaya, dia membangun batra di atas gunung. Nuh pada masa itu menjadi bahan olokan dan bahan gosipan orang. Dia begini semua, membangun kapal besar di atas puncak. Bagaimana bisa menurunkannya ke sungai? Betul-betul stresnya. Pada masa itu orang mengatakan Nuh itu stres, tetapi Nuh tidak berpegang kepada firman Tuhan. Hidup baik di hadapan Tuhan. Akhirnya dia membangun batra, membuat batra di atas puncak. Apa yang berlaku? Datanglah air bah, hanya Nuh sekeluarga yang hidup. Sampai hari ini kita adalah keturunan mereka. Puji nama Tuhan. Penyakit kanker, orang yang sudah masuk stadium 3-4, kekuatan hidupnya dari 6 bulan sampai 1 tahun. Saya diponis sebelumnya paling kuat saya stadium 3, hidup 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi puji nama Tuhan, masuk hidup dari tahun 2011 sampai 2020. Haleluya. Inilah Tuhan Yesus. Nyata 6 kali menjalani operasi. Puji nama Tuhan. Kamu tahu berapa kali saya membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dari tahun 2010 sampai hari ini? Tidak bisa terhitung, saya pun lupa. Yang perlu kamu tahu, selama saya sakit menjalani rawatan 1 tahun lebih, dari Kejadian Wahyu saya baca, kalau saya tidak salah, saya kembali itu dalam 1 tahun lebih. Kalau bukan tidak 6 kali, 9 kali. Karena apa? 1 hari tidak ada yang saya buat, hanya membaca firman Tuhan. Bahkan kitab Kejadian selesai dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Apa tidak kembalinya cepat? Jadi sekarang saya percaya pada masa itu bahwa janji firman Tuhan manusia hidup bukan karena roti, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa saya baca firman Tuhan setiap hari? Saya tidak bisa makan lidah karena potong setengah. Mulut cacat. Jadi makan harus menggunakan selang. Makan bukan makan, minum susu 1 hari 3 kali selama 3 bulan. Tapi apa yang menjadikan saya hidup? Firman Allah itu nyata. Manusia hidup bukan karena roti, tapi firman. Saya lapar baca firman Tuhan, hilang lapar, jadi kenyang. Hidup sampai hari ini. Ternyata benar. 40 hari 40 malam Yesus tidak makan. Siapa lagi yang tidak makan 40 hari? Ada berapa kan nama Tuhan mereka itu? Puji nama Tuhan, itulah yang menjadi kesaksian yang luar biasa. Ada satu kesaksian orang tua yang mencapai umurnya 100 tahun, ditanya, kenapa umurmu panjang Pak? Mungkin kamu pernah baca. Saya baca firman Tuhan seumur hidup saya. Ternyata membaca firman Tuhan memberi umur yang panjang. Kemungkinan saja saya hidup sampai hari ini karena saya rajin baca firman Tuhan. Amin. Amin. Amin kan aja. Memang benar. Saya tidak putus-putus, tapi saya percaya apabila saya putus membaca firman Tuhan, hari itu juga saya pulang ke rumah Bapa. Karena Tuhan tidak mau saya binasa. Saya sudah tertulis nama dalam kitab kehidupan. Itulah yang kamu banggakan. Kata Tuhan Yesus ketika murid-muridnya pulang melayani. Oh Tuhan, luar biasa, mujizat terjadi. Orang sakit kami sembuhkan, banyak jiwa diselamatkan, orang mati bangkit. Kata Tuhan Yesus, jangan bangga dengan pelayananmu itu. Janganlah bangga karena mujizat terjadi dalam hidupmu. Banggalah karena namamu telah tertulis dalam kehidupan. Itu adalah perjanjian baru. Tertulisnya kamu cari. Saya lupa Mareko tentang ayatnya. Tetapi saya ingat apabila kau sebut di mana saya tahu kejadiannya. Tadi membawa nama siapa? Daniel. Daniel bercerita tentang apa? Kesetiaan dalam iman. Yang pertama tadi ketaatan akan firman Tuhan, yaitu Nuh. Daniel menjadi contoh orang yang setia dalam iman. Ketika Raja Nebukadnezar, Raja Darius memerintahkan tidak boleh orang menyembah kepada siapapun, hanya kepada raja. Daniel tidak mau. Dia tetap setia kepada Allahnya. Dia tetap menyembah Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dibuang di tempat perapian, ya. Mereka dibuang di tempat perapian.
menarik 4 orang. Tetapi waktu dilihat masih ada 5. Kenapa ada 5 di dalam? Ternyata Tuhan Yesus di depan mereka. Mereka tidak dimakan oleh api yang 7 kali lebih panas daripada api biasa. Banyak tantangan Daniel. Daniel tetap setia kepada Allah. Dia tidak pernah berubah kasih setia. Tidak percaya kepada dukun, tidak percaya kepada Pomo bilang Malaysia, kepada orang pandai, tidak percaya kepada orang-orang pintar. Dokter sekalipun profesor dia tidak percaya kepada Allah saja. Kalau sekarang lain sakit sendiri, berdoa sama Pak Riko, sama Ibu kemarin, doa besok masih ada sakit. Kedokteran sudah iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oke, iman berjalan dengan perbuatan. Tinggi di dokter. Sudah berobat. Rupanya obatnya belum mempan bekerja. Dia bilang belum juga sembuh-sembuh. Datanglah satu tetangga sebelah. Apa sakitmu dek? Kak, tante, aku. Coba aku datang sama siang. Dia tahu itu, dijampi-jampi selesai. Langsung sembuh. Begitulah anakku kemarin dulu. Tidak bisa tidur 2 malam. Saya bawa sama panu dijampi sembuh. Oh, puji Tuhan. Dan inilah manusia tidak setia, tetapi Daniel tetap setia kepada Allah. Orang Babel bilang mereka itu hanya makan sayur, asli bodoh. Oke, kata Daniel, kita tes power, tes kepintaran. Kami makan sayur, kamu makan daging. Mereka makan daging selama 1 bulan, Daniel makan sayur selama 1 bulan. Datanglah yang menguji. Ternyata Daniel lebih cerdas, pintar dari mereka. Karena apa? Daniel tetap setia kepada Allah. Dan jadi firman Tuhan telah berjalan di bawah hidupnya. Di dalam gua singa, sewaktu Daniel disuruh menyembah patung, dia tidak menyembah patung. Apa yang dia buat? 3 kali sehari dia bersujud, menghiblat ke Yerusalem berdoa. Akhirnya orang adukan, si Daniel tidak pernah berdoa, menyembah patung. Raja, hukum dia. Masuk di dalam gua singa. Kalau masuk di dalam gua singa, jangankan manusia, darahnya hamil, baunya. Gaya betul itu singa. Ayam sedang lempar langsung disambar. Pada manusia, belum dijatuhkan sudah diterkam. Tetapi begitu Daniel masuk ke dalam lubang gua singa, Allah mengatupkan mulutnya kata firman Tuhan, hilang gairah si singa. Dia lihat dagingnya si Daniel, darah si Daniel itu mungkin rasanya pahit, tidak ada. Tuhan yang membuat gairahnya hilang. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Daniel selamat. Yang terakhir, ketiga, Nuh berbicara tentang kekudusan. Hidup kudus di hadapan Allah. Itulah Nuh. Ayub. Sorry Pak. Sama. Ayub berbicara tentang hidup kudus, kekudusan di hadapan Allah. Dalam perkataan, Ayub tidak berdosa. Ketika dia mengalami masalah yang sangat berat, anak-anaknya diambil, mati dalam tempo 1 malam. Semua kekayaannya diambil. Mungkin kalau tiba-tiba seperti Ayub, minta maaf, semua anak mati, bangkrut tiba-tiba. Aduh Tuhan, kenapa selama ini aku beribadah setia taat, kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Mengeluh, berontak kepada Tuhan. Tetapi Ayub tidak. Dengan telanjang aku datang, dan telanjang doa aku kembali kepada Tuhan. Ayub tidak berdosa. Dia tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Setelah dia terkena bolok, terkena penyakit, itu kanker itu yang ada bisu-bisu busuk. Apa dia katakan istrinya kepadanya? Maka berkatalah istrinya kepadanya di pasal yang kedua ayat 9-10. Masih bertekungkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Kata istri Ayub kepada Ayub. Ayub bilang apa? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Seperti perempuan gila. Apakah kau mau menerima yang baik saja, tetapi yang buruk tidak kepada Allah? Dalam hal demikian, Ayub tidak berdosa. Tetapi pertanyaannya, mengapa Ayub mengalami pencobaan?
Mengapa Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat? Semestinya kan Tuhan menjadi damai sejahtera sukacita kulimpahkan kepadamu. Aku berikan kepadamu. Kenapa Ayub hidupnya saleh di hadapan Tuhan harus mengalami ujian yang begitu berat? Karena Ayub mengenal Allah hanya dari orang lain. Ayub belum mengalami percobaan kepada Allah secara pribadi, mengenal Allah secara pribadi. Itu bisa kita dapat dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 5. Ayub sendiri berkata dalam Ayub 42 pasal 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Aku berkata kepada jemaat di tempat ini, kalau engkau mau melihat Allah itu, mau melihat Tuhan Yesus itu nyata dengan matamu dan hati dan pikiranmu, engkau harus terlepas dari percobaan yang sangat berat. Orang yang tidak pernah mengalami yang namanya kesisakan, masalah, orang yang tidak pernah melihat Tuhan. Kalau hari-hari dia senang, sehat, uang ada, kaya, semuanya ada, bagaimana bisa melihat kuasa Tuhan? Bagaimana bisa melihat mujizat Tuhan? Bersyukurlah karena kita orang Kristen mengalami banyak masalah, tetapi setiap hari kita melihat pertolongan Tuhan. Itulah Tuhan, itulah Dia, itulah yang hadir kepada Ayub. Ketika Ayub sakit, Ayub dipulihkan, disembuhkan. Anaknya yang hilang 7 diganti 70. Kalau istri minta maaf, hilang 1 dia kembali berlipat 10 kali ganda ya. Kemungkinan istri Ayub yang 1 kembali 10, tapi sekarang nggak boleh ya Pak Eko. Tidak boleh kembali 10. Tuhan Yesus melarang. Tidak boleh lebih dari 1. Hanya 1 yang memisahkan antara maut, kematian, tentang pernikahan. Itu harus diingat. Orang yang cerai boleh cerai karena zina. Misalnya salah satu pasangan berzina, kau boleh cerai, tapi minta maaf sebelum satu mati kau belum bisa menikah. Apabila kau menikah, jangan kira, ya kan berzina, sudah saya cerai, saya menikah. Apabila kau menikah, kau tetap berzina, yang bisa memisahkan maut. Kecuali antara satu dipanggil Tuhan, baru boleh kawin lagi. Kalau tidak, jadi jagalah pernikahan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi perceraian. Itu akan membinasakan hidupmu nanti. Bisakah engkau menahan hawa nafsumu? Beranimu tidak. Tidak. Jadi berhati-hatilah menjaga kekudusan pernikahan. Puji nama Tuhan. Lama sudah. Oke, belum selesai Ayub. Akhirnya Ayub dipulihkan, disembuhkan, dikembalikan berlipat kali ganda, 10 kali ganda dari apa yang hilang. Akhirnya Ayub berkata, oh Tuhan, rupanya selama ini aku hanya mengenal Engkau karena si penginjil yang datang. Aku hanya mengenal Engkau karena Paneko yang datang memberitahu. Akhirnya aku bertobat dan percaya Yesus. Tetapi aku belum pernah berjumpa dan belum melihat siapa Tuhan itu. Sekarang aku sudah melihat bahwa Tuhan itu, Dialah itu yang sanggup menyembuhkan aku, Amen. Yang sanggup mengembalikan semua yang ada padaku. Itu adalah kasih karunia. Penderitaan adalah satu kasih karunia. Kenapa Mas Sunu bilang penderitaan kasih karunia? Oke, kita buka dalam firman Tuhan. Satu Petrus 2 ayat 19. Pakai foto tolong bacakan. Yang terakhir. 1 Petrus 2 ayat 19. Kita perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin. Amin. Sebab adalah satu kasih karunia. Kita tidak sadar yang sebenarnya penderitaan yang tidak semestinya kita tanggung. Mengapa tidak semestinya kita tanggung? Karena Tuhan berjanji damai sejahtera sukacita yang kamu miliki. Tetapi mengapa saya menanggung? Ingat, jangan putus asa kepada masalah, penderitaan, walaupun kita menghadapi kematian. Itu adalah satu kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan kita, supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Ini yang terjadi kepada Ayub.
Ayo mendapat kasih karunia Tuhan. Melalui penderitaan, akhirnya dia mengenal Allah. Puji nama Tuhan. Dalam hidup saya, 6 kali menjalani operasi, belum masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Saya selalu melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya. Sangat. Segala mujizat itu, benar Tuhan. Benar Tuhan itu. Jadi, karakter hidup orang yang percaya kepada Tuhan di akhir zaman yang perlu kita pegang ada 3. Hidup seperti Nuh, taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, seperti Daniel, setia kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap hidup kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Karena surga itu adalah kudus. Minta maaf, di surga tidak ada pembohong. Minta maaf, di surga tidak ada penipu. Minta maaf, tidak ada di surga penggoda. Tidak ada yang pemfitnah. Tidak ada yang menggosip. Tidak ada. Jadi jangan selalu belajar gosip ibu-ibu. Nanti di surga kalau tidak ada gosip, ngapain pusing kau? Surga tadi cuma menggosip, tidak ada. Surga itu kudus. Jadi kalau di surga tidak ada, nanti kau stres di surga. Tidak tahu ada surga yang mana itu. Tidak tahu, tidak ada gosip. Orang yang biasa bohong, berhenti berbohong di surga. Tidak ada orang yang bisa kau bohong. Karena di surga pembohong tidak layak. Yang ada di surga adalah apa? Kekudusan. Kerjanya orang apa? Memuji, menyembah Tuhan. Makanya kita selama hidup kita belajar memuji, menyembah Tuhan. Jangan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan setengah-setengah. Misalkan, Tuhan itu di surga. Jadi memuji Tuhan ya. Surga tidak ada. Damai sejahtera sukacita yang ada di surga. Jadi belajar memuji Tuhan, menyembah. Banyak saya lihat gereja, hamba-hamba, anak-anak Tuhan memuji bukan dengan segenap hati, hanya ikut-ikutan menyembah. Bahkan ada yang tidak tahu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh Tuhan tahu sebelum engkau menyampaikan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Kami berdoa biarlah setiap kami yang sudah mendengar firman ini tidak akan kembali percuma, tetapi berbuah di setiap pribadi kami. Dan kami berdoa kembalikan urapan, wibawa, hikmat Allah. Terus pakai hamba-Mu, bahkan rumah tangga pekerjaannya Allah berkati. Makasih ya Tuhan, kami semua akan terus bertumbuh dan suatu saat kami akan bersama ada di sorga. Makasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.